Ya, kita baca ini ya. Bentuk dan keadaan dari surga-surga Allah Subhanahu wa taala sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gambaran dalamnya terdapat kenikmatan dan waktu yang tiada batas. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk hamba-hambanya yang pantas mendapatkannya. Salah satu tempat indah yang ada di surga ini ternyata adalah pasar. Tentang keberadaan pasar di surga dijelaskan dalam buku ensiklopedia Islam Al-Kamil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaziri. Pasar di surga ini bahkan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Nabiullah bersabda. Selanjutnya. Mana selanjutnya? Mana? Nabiullah bersabda. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat, ya kan? Tak percaya kalian, kau kira menipu. Setiap hari Jumat bukanya itu. Kalau di sini kan yang ramai malam Minggu sama Minggu, Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah berarti dan pakaian mereka. Ya. Sebentar. Di surga tidak ada ibadah katanya, nggak ada menyembah. Tapi pasar ada. Padahal di dunia ini menyembah Tuhan itu paling nikmat daripada pasar. Kok yang paling nikmat nggak ada, malah pasar yang nggak ada. Lanjut dulu baca. Oke. Kembali nih ya. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Kayak di foto-foto itu loh, kan kasih angin cekrek kan kelihatan keren. Jadi benar itu. Ini nubuat ini nih. Nubuat tentang bagaimana membuat foto yang bagus. Ya ditambahi angin biar rambutnya terurai, pakainya kayak bendera gitu. Bendera. Ya, oke ya, indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Oh, kayak charger lah. Pak, terima itu si Munir kan? Terima dulu si Munir. Nggak ada. Sudah. Ada Pak Munir ya? Si Munir masuk, terima dulu. Halo. Mana Pak? Halo, mana Pak Munir? Nah, ini Pak Munir ya. masuk. Ya, diulangi lagi ya. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Oh, ini nubuat ini ya. Yang aku bilang tadi ya, tentang fotografer ya. Tambah cantik, tambah keren. Coba kalian nggak percaya ke fotografer. Dikasih angin berkelihatan keren. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Oh, berarti ke pasar itu ngecas. Dicas supaya tambah ganteng lagi. Ya, ya enggak, logikanya kan gitu kan, mereka pulang ke istri-istrinya dari pasar dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Pasarnya kayak charger. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Hadis Muslim, HR Muslim. HR Muslim ya? Iya. Nah. Lantas seperti apa pasar di surga ini? Apa yang diperjualbelikannya? Siapa pembeli dan penjualnya? Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim menjelaskan. Yang dimaksud pasar dalam hadis Nabi ialah tempat berkumpulnya penduduk surga. Di sana para ahli surga berbincang dengan akrab. Yang dimaksud pasar ialah tempat berkumpulnya manusia sebagai manusia di dunia. Berkumpul di pasar. Ini aku bilang laki-laki ya. Nggak tahu kalau nggak tahu ikut perempuan. Mungkin ibu-ibunya apa saudaranya atau wanita-wanita lain yang masuk surga. Tapi dari kita baca di atas kayaknya laki-laki aja. Jelas An-Nawawi. Dari penjelasan Imam An-Nawawi tersebut diketahui bahwasanya para penduduk surga saling bertemu di pasar surga
Mereka mengobrol dengan kerabat dan sahabat di dunia, membicarakan tentang beratnya amal salih yang terbalas dengan surga. Apa maksudnya itu nggak tahu. Hal ini diperkuat dengan fatwa para ulama dalam fatwa Al-Lazid Ad-Daimah. Pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin. Muslimin apa laki toh? Kalau muslimah cewek. Cewek. Kalau salah aku marahi Munir. Muslimah cewek bener. Muslimin cowok kan? Muslim cowok, muslimah cewek. Iya, muslimin ini kan cowok kan? Satu sama lain supaya bertambah kenikmatan mereka. Mereka merasakan kelezatan saling berbincang, saling mengenang apa yang terjadi di dunia, dan berbicara apa yang mereka dapat di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat sebagaimana pada hadis, agar mereka bisa saling berjumpa satu sama lain. Berjumpanya kayaknya kayak di penjara. Setiap hari Jumat boleh datang keluarga untuk menjenguk. Ya nggak tahu lah ya. Itu logika aku aja lah. Logika akibat ngopi lah ya. Namun fungsi pasar di surga jelas tidak sama dengan pasar di dunia. Iya beda. Tempat charger, tempat berkumpul. Tapi jual beli nggak tahu ya. Belum gitu. Pasar surga bukanlah tempat jual beli. Oh ya beda. Ia merupakan tempat nongkrong loh kan. Warkop bro. Warkop bro. Ya, warung kopi, warung lesehan, warung para penduduk surga. Ya, tongkrongan para penduduk surga. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang hal ini. Bingung juga nih. Ada pendapat mengatakan bahwa surga memang memiliki pasar, namun tidak ada transaksi di dalamnya. Penduduk surga boleh berbelanja bebas. Nah, belanja apa ya? Coba. Penduduk surga boleh berbelanja bebas, mengambil barang yang diinginkan tanpa harus membayar. Pertanyaan. Siapa yang menyediakan barang itu? Iya, satu itulah ya. Bukannya kalau umat Islam masuk surga apapun yang diminta ada. Ngapain ke pasar lagi? Iya. Baru pertanyaan lagi, kok laki-lakinya yang ke pasar? Perempuannya kemana? Kalau belanja pasar kan? Kalau belanja mungkin arisan. lucu. Tapi udahlah, banyak baca. Tapi gak usah terlalu ditambah-tambahin dong. Jangan dipelintir bacanya, nanti repot kita. Ini bukan melintir aku. Penduduk surga boleh berbelanja bebas, mengambil barang yang diinginkan tanpa harus membayar. Iya, siapa yang menyediakan barang itu? Pertanyaannya seperti ini. Wanitanya itu tuh apa nggak punya hak apa untuk pergi ke pasar? Itu harus dipikirkan itu. Punya hak nggak itu? Lalu ada pertanyaan lagi kan? Bukannya orang masuk surga apapun yang diminta ada? Apa korelasinya sama pasar ini gitu loh? Lanjut. Kita hanya bisa bertanya. Tidak ada teman muslim yang mau menjelaskan. Kita disesatkan. Kalau laki-lakinya yang ke pasar, kan ada istri-istrinya termasuk 72 bidadari. Apakah 72 bidadari itu belanja juga untuk biaya makannya? Atau bidadari ini nggak pernah makan? Nggak tahu juga kita ya. Kayaknya enggak lah. Bidadari kok makan enggak lah. Ya, tapi sekarang ini pertanyaan. Lanjut dulu. Oke. Enggak, logikanya tak jawab punyanya lagi. Buat apa dia ke pasar? Buat apa dia makan? Sedangkan dia sudah dipecahin perawan, dikembali lagi kok. Wing. Jadi nggak lapar-lapar. Oke? Itu taki aku ya, sorry ya bro. Ini ya, yang mana sekarang ini? Nah ini. Berbelanja menikmati sendiri dan menikmati tersebut akan didapatkan di surga. Oh ini belum ya? Sebenarnya para penduduk surga tak perlu belanja ke pasar mengingat apapun yang diinginkan di surga. Loh ini kan? Ini berkontradiksi sama omongan sendiri. Erwin ini kira aku bohong. Ini nih, sebenarnya para penduduk surga tak perlu berbelanja ke pasar. Mengingat apapun yang diinginkan di surga dapat langsung memintanya. Kan? Namun bagi sebagian orang berbelanja menjadikan kenikmatan tersendiri. Dan kenikmatan tersebut akan didapatkan di surga. Nah, ada yang hobi belanja kayak ibu-ibu kita ya. Ibu-ibu saudara-saudara kita cewek-cewek kan juga belanja, bro.
Nah, ada juga yang suka olahraga, nge-gym, bermain musik gitu. Mau balapan mobil, balapan motor, main PS, dangdutan. Berarti di surga sudah ada, bro. Oke ya. Namun bagi sebagian orang berbelanja menjadi kenikmatan tersendiri dan kenikmatan tersebut akan didapatkan di surga. Ya. Mungkin di sini belum kenal dangdutan ya. Apa layar tancap, nonton layar tancap tuh enak. Jarang aku menonton dangdut malah. Nggak terlalu suka. Ya ada kafe kan ada. Ayo ke kafe yuk, dengerin musik. Jarang ayo ke rental yuk main game. Ayo nonton bioskop. Kan banyak, bro. Banyak. Ini salah satunya belanja lah. Di mall kan belanja juga, di mall banyak. Tempat pijit juga ada. Oke. Allah Ta'ala berfirman, bahasa Arabnya tidak tahu apa. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Camkan baik-baik. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Loh, Erben, kau mau apa, Erben? Erben. Woi. Yo, kenapa, bro? Kau mau apa di surga, Gisu? Kok nggak mau masuk surga kayak gini ya? Enggak, cobalah. Kau hobimu apa sekarang? Hobiku. Debat. Hobimu debat? Oh, iya. Kau nanti dapat di situ. Debat musuh siapa? Ada. Kan ada nih. Suatu kenikmatan kan dalam hatinya lah kan? Debat kan suatu kenikmatan dalam hatinya lah kan, benar nggak? Iya. Ada. Terus Bro Furji. Bro, hobi apa, Bro? Hobi apa? Hobi main game. Main game. Nah, lu mau minta PS berapa? PS 10 kalau bisa. Lu pasti ada. Loh, sekarang kamu PS5 toh? Apa Nggak PS4 ada, ya? Nggak ada saya. Lagi itu atau game online. PUBG. Ada lebih canggih nanti. Lebih canggih lagi. Iya. Tipe berapa? Jadi, tipe berapa? Lu minta nyawa 100 kayak nyawa berapa? Ada semua aja. Bang Bagus. Apa hobinya, Bang? Dang. Edi, Pak, panggil dulu Erben. Erben. Christian Kuseder. Oh, Pak Christian. Steven. Pak Steven. Udah lanjut. Nggak ada hobinya orang dua itu. Nggak tahu kenapa. Aku tanya no hobi kok. Dalam hadis, Nabi disebutkan bahwa penduduk surga pergi ke pasar setiap hari Jumat. Hal ini menurut Imam An-Nawawi hanyalah perkiraan waktu. Pasalnya di surga tidak mengenal siang dan malam, serta tidak ada matahari dan bulan. Tapi kenapa ada hari Jumat? Bingung jadinya. Oke, nggak apa-apa lah. Maksud ucapan Nabi, mereka mendatangi setiap hari Jumat ialah perkiraan lama waktu setiap Jumat atau sepekan. Tidaklah sepekan memiliki makna yang sebenarnya, karena tidak ada matahari, siang dan malam di surga. Jelas sang imam dalam sahih. Lalu terus kalau kita tahu hari Jumat di mana? Cara ngitungnya gimana hari Jumat? Coba lah berpikir. Jadi pertanyaan lagi kan? Tidak ada matahari, tidak ada. Di dunia ini kan hari Jumat itu kan hari ibadah. Iya. Tapi ketika masuk surga kok hari Jumat jadi hari ke pasar? Nah itu Bang, pertanyaan bagus. Jadi kalau pertanyaan bagus, maaf aku nggak bisa jawab. Ya nggak usah dijawab. Artinya dari catatan ini itu yang muncul di pikiran. Tapi bagaimana itu urusan mereka lah. Mungkin ibadahnya diganti hari Minggu. Jangan. Nggak tahu. Makanya nggak tahu. Kan bagus tadi pemikirannya. Bukannya di bumi itu bahasa apa ini? Salam. Ya, kita bahas keadaan di surga menurut catatan Muslim. Oh. Tapi komentar yang bagus ya, karena ini direkam supaya nggak usah ini. Iya. Lincoln hobinya apa? Hobiku membaca.
Oh, di surga nanti kok lain minta buku banyak. Beh. Oh, kalau kalau saya sih di surga yang saya ketahui nggak perlu. Umpama ini lah, ini Oh, kan tak bacakan ya. Dan ah, di dalam surga itu ah, terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan ah, sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Nah, kalau Lailin kon juga baca, ah. kemungkinan akan disediakan buku seambrek-ambrek. Mungkin satu lapangan sepak bola buku semua. Yo. Eh, Plus meja baca yang keren. Oh enggak, Yo. nanti aku gini aja, Le Domba. Nah. Aku minta aja Tuhan berikan aku otak Einstein itu aja. Oh iya, bisa. Kau lain mau minta apa? Punya sayap? Bisa. Iya, aja aku minta Mau jadi otak Superman? Einstein. Nah ya, lain mau jadi Superman? Bisa. Nggak perlu Superman, karena aku kan sudah bertubuh kuat. No. Iya, ngapain lagi minta tubuh Superman? Orang aku udah kuat kok. Oh iya, iya. Berarti otak cerdas gitu ya. Cari otak cerdas ya. Udah bisa tembus-tembus betapa kok, udah tembus-tembus dinding, tembus apa Kalau lagi aku mau pengennya jadi aku pengen jadi apa? Goku. Goku. Kalau Goku kan punya ini ilmu yang pindah tempat itu loh. Jadi bisa keluar surga aku nanti. Oh, kalau saya mah ada mimpi saya jadi Spider-Man, jadi Ant-Man. Yang pengen jadi Spider-Man boleh, bisa lah. Kalau aku Goku. Kan dalam hati semua. Oke, lanjut ya. Lanjut. Emang mana sampai mana nih? Tadi sampai yang keinginan hati ini di surga. Sudah tuh jelas tentang siang tadi kan? Iya. Ada hari Jumat, cuma nggak ada siang dan malam, gitu. Tidak diterangkan tentang siang dan malam. Lanjut. Rasulullah juga menyebut tentang angin utara dalam hadis beliau tentang pasar di surga. Apa? Bingung. Makna angin utara tersebut sesuai dengan budaya bangsa Arab yang terbiasa menanti angin utara dari arah Syam. Angin dari arah utara tersebut dinantikan bangsa Arab karena biasanya membawa air hujan. Bingung. Aku yang baca aja bingung gimana. Mungkin dibantu teman-teman. Karena itulah angin utara dianggap sebagai kabar gembira. Angin sejuk menggembirakan itu akan dirasakan penduduk surga saat mereka menjalin keakraban di pasar. Pertanyaannya utara itu tuh arah kemana? Nggak tahu bro, kalau di surga mungkin ada timur, utara, barat, daya, tapi nggak ada matahari. Nah, utaranya itu aja nggak tahu di mana. Kalau nggak ada matahari, nggak ada benda-benda penerang, bagaimana kita tahu arah angin? Nggak tahu aku, makanya ini kan mungkin ada kesaktian tertentu di sini. Orang Kristen pada dosa ini ya. Tahu hobimu apa, Wan? Hah? Jual mobil. Hobiku punya showroom jual mobil gitu. Nggak payu, Wan. Lihat. Berat terbangnya. Nggak laku. Nih, kau punya showroom di sana, nggak ada yang beli, Wan. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Nah, segala apa yang diinginkan oleh hati. Ngapain gue ke showroommu lo, bro? Aku langsung minta. Jadi, batalkan itu punya showroom. Yang lain. Punya prostitusi. Nggak laku, bro. Udah ada bidadari. Aneh suara. Atau lagi. Ya. Udah habis ya, nggak ada lagi. Ya, nggak laku lah, Wah. Coba cari, masih ada nggak apa? Saya nggak artikel lain. Kalau punya kebun sawit puluhan hektar. Bisa dikasih. Buat apa kau punya kebun sawit di sana? Kalau semua orang nanti punya kebun sawit, kemana kau jual kebun sawit kau itu? Ya, buat iseng-iseng aja dia. Karena kan apa yang menjadi keinginan kan terpenuhi.
Nah, ini gantianlah baca. Capek aku baca lah. Kalian mau baca, tak lihat dipanjang enggak? Oh, ini panjang ini. Samanya. Ini ada tadi ayatnya. Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin indah. Bagaimana kalau kalian menginginkan berkunjung ke pasar surga sudah disyaratkan oleh tersebut? Maka jawabannya tidak ada lain kecuali harus mempertebal amal-amal baik. Kalau udah di surga, di surga Itu berbuat. masalah pasar Jumat itu kan memang sudah terjadi di wilayah Mekah pada waktu itu. Jadi untuk pasar dari tengkulak-tengkulak dari luar dan kumpul di situ semua. Makanya sholat itu Jumat karena pas pasaran di situ banyak orang. Jadi sholat bersama gitu loh. Maksudnya seperti itu. Itu disebut pasar Jumat itu sudah ada zaman Muhammad itu. Ini udah kita baca toh, HR Muslim 732 tadi. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Masalah yang selesai ke pasar tadi toh. Tadi yang pulang ke pasar itu tambah ganteng, tambah tampan. Gak sempat ke pasar, bro. Duh. Hah? Gak sempat ke pasar, 72 bidadari sehari gak cukup. Oh, kamu menentang ini, bro. Udah, kau baca dulu. Loh, Jangan enggak, asal orang kan kesibukan laki-laki nih, saya malu mengatakan nih, kesibukan laki-laki di sana adalah iya. meramanin terus. Oh, enggak ada hentinya. Iya, kau baca lainnya. Ada waktu Kau ke baca. pasar. Iya, aku tahu itu. Kau baca dulu ini hadis. Baca. Kau diajari. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Oke, ada pasar setiap Jumat didatengin. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Oke, angin dari utara jadi kelihatannya kayak iklan Sunsilk itu yang rambutnya itu melambai-lambai kemana-mana. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Kedua keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Nah, aku pertanyaan, ya. Enggak, sekarang Wawan dulu. Wawan udah dengarkan. Kalau kamu tidak ke pasar, akibatnya apa? Gak tampan. Ya udah, tambah tua lo. Lu pecahin perawan terus, tua lu. Coba tanya harus, Pak Munir. Lu harus ke pasar. Itu polemikus Muslim yang kelihatan wajahnya itu waktu itu tuh yang gagah banget itu, berarti bisa tampan di sana ya? Siapa Jadi namanya? Nggak tahu lah. Jadi yang di surga kalau tidak ke pasar. Goldian. Nah, Goldian itu jadi ganteng nanti sono, tampan ya. Iya, nanti kan tinggal minta. Aku ingin wajahku seperti Cak Not Brad Pitt. Bisa. Coba tanya, domba. Goldian. Coba tanya Pak Munir, benar enggak itu? Tunggu, si Munir udah dengar nggak mau ngomong ya sudah. Ku tanya dulu Abang. Apa hobinya Abang tadi? Duh, Prosedur. Hobimu apa? Bagus. Bagus. Hobinya apa? Cuman nanya Bang. Ditanya, dia mau tanya. Tok. Sabar. Enggak, kan aku cuma tanya hobi, bro. Hobinya mancing. Ya sudah, kasih kau kail, kasih kau perahu, kasih kau umpan, mancing kau situ. Jadi, udah jelas ya, harus ke pasar Pak Wawan. Supaya tambah tampan. Kalau kamu tidak ke pasar, kamu akan menua. Karena di pasar itu ada angin yang dari utara itu. Keadaan pasar di surga. Sudah sama ini.
Ini yang tentang matahari tadi. Maksud dari mereka mendatangi setiap hari Jumat adalah sebagaimana perkiraan lama waktu tiap Jumat, yaitu sepekan. Bukanlah makna sepekan yang sebenarnya, karena tidak ada matahari siang dan malam. Lah bagaimana menentukan Jumatnya kalau tidak ada siang dan malam? Siang terus, terang terus. Hari-hari sama aja, jamnya sama aja. Oh mungkin di surga ada jam ya? Ada jam. Ya. Cuma nggak ada malam, terang terus. Pilih. Oke. Dan salah satu kenikmatan manusia adalah berjumpa dengan saudaranya. Sudah kita baca. Kalau layar Ben mau baca, baca. Jangan kau suruh aku baca bahasa Arabnya, nggak bisa. Pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin. Orang lagi toh. Pertanyaan perempuannya kemana nggak tahu, nggak ada tuliskan. Demikianlah ahli surga sebagaimana jika kita ketemu dengan kawan lama dan berkumpul reuni, reuni bro. Maka sangat terasa nikmat dan bahagia jika kita mengenang masa-masa lalu yang indah. Misalnya masa-masa ketika merintis dakwah, masa-masa ketika belajar bersama dan menjalani kehidupan bersama. Apa pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada jual beli di surga sudah ini? Karena ada orang yang hobinya belanja, bukan? Karena ada orang yang hobinya belanja, di situ ada belanja. Dan di dalam surga ini terdapat segala apa yang diingini hati. Sudah, maka dalamnya memperoleh apa yang mereka kendaki. Ada dua ini. As-Sakruf 71 sama Kaf 35. Jadi udah benar ini. Nggak bisa disalah tafsirkan, nggak bisa ditafsir lagi nih. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Ditambahin lagi bonus bro. Hanya laki-laki saja yang ke pasar surga. Nah ini belum kita bacain. Baca layar Ben, capek aku. Siapa yang mau baca? Erben nggak ada, udah tinggal. Bujeriku. Ya. Baca dulu bro. Apa? Baca dulu. Oh, apa nih? Nah, Zahir apa coba Zahir? Nama orang mungkin, Syair hadis. Nah, Zahir hadis menunjukkan bahwa yang pergi ke pasar surga hanyalah laki-laki tanpa wanita. Benarkan aku kan? Tunggu dulu. Benar kan? Cuma laki-laki aja. Laki-laki. Oke, lanjut. Karena dalam hadis disebutkan bahwa mereka kembali kepada keluarga mereka dari pasar, yaitu istri-istri mereka. Kembalinya laki-laki kepada istri mereka menunjukkan bahwa istri mereka tidak ikut ke surga, ke pasar surga. Oh, dalilnya ada alasannya. Mantap. Iya benar. Lanjut. Akan tetapi para wanita tidak perlu kecewa seandainya pendapat ini benar. Karena berkumpul dan keluarnya penduduk surga tidak hanya di pasar surga saja. Akan tetap mereka saling mengunjungi di rumah dan saling bertemu. Dijelaskan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Coba di ini dulu, jangan lari di situ. Ini juga bingung orang yang nulis ini. Akan tetapi para wanita tidak perlu kecewa seandainya pendapat ini benar. Seandainya pendapat ini benar, berarti kan masih seandainya. Berarti Bisa salah juga. Berarti masih nggak benar-benar. 50. Oke, ya. Seandainya ada kata seandainya. Oke. Lanjut. Tidaklah pertemuan penduduk surga hanya di pasar saja. Akan tetapi mereka saya mengunjungi di rumah kerajaan mereka. Di rumah kerajaan siapa saja berserah mereka. Bisa bertemu di bawah pohon, di pinggir sungai, dan di semua tempat rekreasi yang bermacam-macam. Kapan saja iya, rekreasi itu. Kapan saja mereka ingin, jika waktu sesuai mereka menikmati dan menginginkannya. Tunggu dulu, kita bahas rekreasi dulu. Temanku, rekreasi itu jalan-jalan. Ada yang suka ke mall, ada yang suka ke gunung, ada yang ke sungai, ada suka yang nonton, ya. Kan suka, yang penting jalan-jalan rekreasi kan. Rekreasi itu jalan-jalan. Rekreasi.
Jadi di surga ini nih ada banyak tempat berarti, nggak cuma pasar. Iya, rekreasi tuh. Rekreasi. Makanya aku mau tanya dulu, kata-kata rekreasi ini tertuju kemana ya? Nah itu, semua tempat katanya bermacam-macam di sini. Tapi bermacam-macamnya seperti apa? Oke, lanjut lah. Bingung, nggak ada yang mau jawab rekreasi. Nah, dari Abu Hurairah. Apa ini? Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik susah bersabda, sesungguhnya penduduk surga saya mengunjungi. Jadi ada berapa surga? Kan ada, nggak tahu. Yang aku tahu ada 8, bro. Nah, berarti surga Bukan, tadi kan ada rumah-rumahnya. Jadi dari rumah satu ke rumah yang lain berkunjung itu maksudnya. Duh, enggak, kalau surga itu ada 8 lah. Bukan, Nah, memang di ada surga namanya. itu ada rumah-rumah tadi katanya. Iya, enggak, tapi surga tuh ada tempat beda-beda tingkatan. Nah itu Bukan jadi bukan tingkatan nabi-nabi yang sekarang, lu beda lagi. Ada Firdaus, ada ini, ada ini. Jadi surga-surga itu ditempati orang-orang yang amal salehnya besar. Ada yang anunya banyak, ada yang seperti ini, seperti gitu. Nanti kita lihat. Ada berapa tingkat surga. Lanjut, bro. inilah saya mengunjungi yang memuaskan, kehidupan yang bahagia, hubungan sosial yang tidak terputus, dan kelezatan yang terus menerus. Tadi kan aku gini, ternyata ada 8 surga yang aku ingat ya. Nanti kita buka. Kenapa aku pengen jadi Goku? Karena aku bisa pindah-pindah, bro. Ping ke tempat ke tempat, bisa kemana aja nanti. Iya. Itu ya. Jadi jangan berubah hobinya kalian nanti ya. Nanti bisa itu kataku. Bisa mampus nanti. Udah ya, udah selesai ya. Nah itu susah itu. Sekarang kita lihat tingkatan surga. Surga ada berapa ya? Ada berapa surga ya? Surga, gini ya. Iya. Ada berapa surga? Nah, saya nggak percaya lah ini. Nama-nama surga dalam Al-Quran. 8 nama-nama surga. Gak percaya lah ini. Baca lah, Irben. Kau yang nggak percaya. Baca. Surga zakatnya banyak. Saya izin ke belakang dulu. Mau ke toilet. Sekarang Irben. Baca Irben. Irben udah nggak ada. Bukan, aku makan kuaci aku. Iya, baca lah. Gantian capek aku. Surga Firdaus adalah tempat untuk orang-orang yang salatnya khusyuk, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, rutin membayar zakat, menjaga kemaluannya, menjaga amanah, menempati janji, menjaga salat. Menjaga kemaluannya maksudnya apa nih? Ya, kan kalau istrinya 4, ya 4 itu kan. Jaga lah. Iya, udah bisa lanjut terus itu. Ini ada ayatnya ya. Al-Kahfi ayat 17, Al-Mu'minan ayat 19, berikutnya ayat ini. Itu surga Firdaus lah ya. Enggak bohong-bohong lah. Ini enggak usah banyak capek nanti lah. Surga ADN ini apa? Bacanya an-nya. Surga yang kedua yaitu surga An. Salah satu ayat yang menyebutkan itu At-Taubah 72. Bunyinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki, perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surgaan. Dan keridaan Allah adalah lebih besar. Itulah keberuntungan yang besar. Siapa yang menempati surga? Menurut penjelasan akidah akal MI kelas 3, diperuntukkan bagi umat Islam yang bertakwa kepada Allah, beriman dan beramal saleh, melakukan perbuatan baik, sabar, berinfak dengan harta yang dimilikinya, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan, kita sering diolok-olok, bro. Gak mungkin istrimu diperkosa, kamu bilang, kamu maafin. Nah ini apa ini? Nggak tahu gue. Munir tuh biasanya. Nir, ngomong kau Nir. Munir lagi dia ngomong. Nggak ada. Udah pergi dia. Surga Al-Naim. Surga ini merupakan tempat untuk orang yang bertakwa kepada Allah dan beramal saleh. Nama surga ini juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Luqman 89. Bunyinya,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh bagi mereka surga yang penuh kenikmatan kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar dan dialah yang maha pengarkasa lagi maha bijaksana. Ya kan? Tiga kan? Berarti beda-beda. Mau dibaca terus. Surga Al-Mawa. Mau An-Nawa. dibaca. Nama-nama surga selanjutnya yaitu surga Al-Manawa. Surga ini diperuntukkan bagi orang uang bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa kepada Allah, beramal saleh serta takut kepada kebesaran Allah dan mampu menahan hawa nafsunya. Ayat Al-Quran yang menyebutkan nama surga ini salah satunya As-Sajad 19 yang berbunyi, adapun orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman sebagai berhala terhadap apa yang mereka kerjakan. Baru yang kelima ini surga Darussalam. Nama surga selanjutnya yang disebut dalam Quran, ayat yang menyebutkan surga ini, salah satunya surat Yunus 25. Allah menyeru manusia ke Darussalam dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus Islam ya? Iyalah, nggak apa-apa lah tuh. Mau jalannya lurus, nggak apa-apa. Surga ini menjadi tempat kembalinya orang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat Allah dan beramal saleh. Ya, orang yang beramal saleh semua. Iya. Baru surga Darul Mukamah, merupakan surga untuk orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Arti Darul Mukamah itu tempat tinggal orang yang tidak pernah lelah dan tidak merasa lesu. Nama surga ini disebutkan dalam Fatir, Quran surat Fatir 535, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ada yang kayak mirip di Alkitab ya, berjalan tak lelah. Ya, bersama semua. Iya. Surga Al-Makamul Amin, yaitu surga ini menjadi tempat orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Dukhan 51 yang berbunyi, sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Baru surga Khuldi. Surga Khuldi menjadi nama surga terakhir. Surga ini diperuntukkan bagi orang yang taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Surga Khuldi disebutkan dalam salah satu ayat Quran, yaitu Al-Furqan 15-16. Bunyinya, apa yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka di dalam surga itu, apa yang mereka kehendaki sedang mereka kekal di dalamnya. Adalah janji Tuhan yang patut dimohonkan kepadanya. Al-Furqan 15 dan 16. Udah. Nah, sekarang aku tanya, Le. Kau tentang surga Khuldi ini apa yang connect lagi? Aku ada yang connect nih, ada yang ganjil menurutku. Di mana ganjilnya? Coba di mana? Kalau kita sedang diskusi dengan teman Islam, yang aku katakan bahwa yang dimakan adalah buah Khuldi, mereka menolak. Itu sebenarnya bukan buah Khuldi, tapi iblis lah yang beri nama itu Khuldi. Allah menyatakan pohon itu adalah ini, pohon ini. Tidak ada nama yang dikatakan janganlah kau makan pohon ini. Tetapi iblis berkata makan pohon Khuldi. Ya toh? Jadi kata Khuldi itu menurut mereka itu yang ngasih nama si iblis di waktu menggoda si Hawa. Nah, kenapa di 8 ini ada surga Khuldi? Itu pertanyaan aja itu. Iya. Kita nggak bingung kan? Kita nggak bisa simpulkan. Ya kalau aku mau jawab hancur nanti aku. Gak ada hak aku jawab. Jadi nama buah Khuldi itu dibuat oleh iblis. Tapi surga malah ada namanya surga Khuldi. Karena setiap kita diskusi,
mereka bersikeras memang Allah tidak pernah menyatakan nama pohon ini, pohon kuldi, tapi Allah mengatakan pohon ini janganlah kau makan buahnya atau gimana ya. Tapi iblis menggoda pohon kuldi, yang arti kuldi ini kekekalan. Terima dulu sirok. Tapi memang Nah, kalau mau kita tanya sama si ini. Rok. Halo, Gua mau tanya, Rok. tanya apa? Baru Ya. masuk nih gue. Oh iya, kau harus kutanya langsung, interogasi langsung lah. Kau pasti tahu itu. Makanya aku tanya. Rok kan paham kalau kita menanyakan pohon yang dimakan oleh Adam kan pohon kuldi. Bener nggak? Buah kuldi. Tapi mereka kan menolak. Umat Islam kan menolak. Karena nama kuldi ini yang ngomong itu si iblis. Kuldi itu artinya kekekalan. Jadi yang dimakan pohon kekekalan. Tetapi teman-teman muslim biasanya bicara itu bukan buah kuldi. Melainkan Allah menyatakan bahwa pohon ini nggak ada nama. Nah, lihat saya screen nggak? Lihat. Nah, di sini ada surga kuldi. Apakah surga kuldi ini surga yang dinyatakan namanya sama si iblis itu? Tapi jangan kau jawab, nanti kau bisa diseret kau nanti. Kalau kau mau diseret silakan jawab, kalau nggak mau diam aja. Cuma hanya bisa bertanya aja. Nah, aku bingung di situ. Kenapa di sini dikatakan surga kuldi? Sedangkan umat Islam tentang kuldi ini mereka nggak percaya. Itu kan omongannya iblis. Ya kalau dibilang pohon kuldi, pohon kekekalan, maka ya surga kuldi juga surga kekekalan kan. Nah, tapi tentang buah itu belum tentu ya. Oh iya. Boleh masuk akal. Nah, tadi kami itu bahas ini, bro. Di surga ada pasar. Nggak percaya si Erben. Kau ngada-ngada kok. Ya aku buka lah lab-labnya. Nah, aku tunjuk. Iya. Nah, di pasar itu untuk supaya lebih tampan. Ya lah ya, Erben. Ada petani juga yang mengusahakan tanah di sorga, bro. Aku nggak tahu, nggak percaya. Jangan tertawa. Di mana itu datanya? Di surga ada orang yang bertani, berkebun. Saya nggak hafal terus saking banyaknya sampai lupa. Ingat-ingat itu aja. Kita cari, kita tanya malaikat Google. Di surga apa namanya? Di surga ada apa? Petani. Ada apa? Petani. Nah, itu kata Nabi. Bukannya kata Nabi itu petani itu pekerjaan yang hina. Kisah petani itu. di surga. Oh. Nah, pertanian dan pertanian Islam. dan Islam. Coba. Jika penduduk surga bercocok tanam. Hah? Nah, itu. Yang mana ini? Cobalah bukan satu-satu, saya bingung. Kisah muslim yang ini aja ya. Jika penduduk surga bercocok tanam. Ya. Apa nih? Kisah pertaniannya dulu. Capek mau baca, aku capek. Nah, aku mau dengarkan, nanti aku tanggapi sedikit ya, kalau aneh. Tak bacalah. Gantian yo. Menanam Rok, baca dulu Rok. Wah. Dia punya apa namanya? Menu kau suruh dia baca. Bro Domba lah yang baca. Ya. Dia yang punya menu lah. Kau hormatilah yang punya menu. Kalau lah pengen tahu baca. Kita lah yang baca. Oke. Baca ya. Ya. Bacalah. Menanam dalam sekejap mata bisa dipanen. Mantap, Bre. Bagaimanakah keadaan para petani di sawah-sawah mereka? Tentu kita bisa melihat mereka adalah pekerja keras. Mereka banting tulang, mengeras keringat, memeras ini. Ini ditulis mengeras, memeras keringat dalam melakukan kegiatan pertanian seperti
mengolah sawah berupa membajak sawah, membuat pematang dan parit. Juga kegiatan menanam berupa menyemai benih dan menanam bibit. Kemudian setelah tanaman tumbuh juga perlu dilakukan kerja keras dalam perawatan. Oh, ini cuma dulu nih. Di dunia nih, itu menyiapkan ataupun penyemprotan pestisida ataupun menanggulangi hama penyakit dengan melakukan ini di bumi nih, jangan salah sangka ya. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan susah payah, kerja keras dan penuh pengorbanan. Belum lagi setelah dipanen, berapa Paragraf tanaman juga kedua perlu tuh. diolah. Nah, baru yang kedua ini yang baru kalian. Lalu bagaimanakah dengan keadaan petani-petani di surga? Tentu kita telah mengetahui dan mengimani bahwa negeri penuh kenikmatan, kenyamanan, dan kebahagiaan yang di dalamnya tidak ada kerepotan, kepayahan, jeripaya, dan kesengsaraan. Kalau di surga ada orang yang bercocok tanam, pasti tidak seperti di dunia dong, penuh dengan kendala sebagaimana gambaran yang tersebut di atas. Lidah. Aku makan sangsang ya. Sesungguhnya para petani di surga mereka telah menabur benih kemudian sekejap mata mereka bisa memanennya. Sangat menakjubkan dan mudah bukan? Mudah. Ada hadis yang menerangkan tentang hal ini yaitu dari Abu Hurairah. Oh, ini sahih Abu Hurairah. Rahidullah, aku susah bacanya, sorry. Pada suatu hari berbincang dengan para sahabat, sedang di sisi beliau ada orang Badui. Beliau berkata, bahwasanya ada salah seorang penghuni surga yang meminta izin kepada Robnya untuk bercocok tanam. Maka Allah berkata kepadanya, bukankah kamu telah memperoleh apa yang kamu kehendaki? Dia menjawab, betul. Akan tetapi aku suka bercocok tanam. Rasulullah kemudian bersabda, kemudian penghuni surga itu menaburkan benih. Dalam sekejap mata di hadapannya benih itu telah menjadi tanaman yang matang dan siap dipanen. Tanaman nah, PS5 aja bisa kok kata Pak Dani. Duh, iya kan kata-kata kan? PS5 itu dari aku, bro. Oh iya. Itu kata-kata aku, bro. Sama balapan Formula One itu aku. Masa lu mau apa aja? petani nggak boleh? Iya. PS5 boleh. Tanya Munir kan suka game. Loh, kamu main game apa? GTA. Oh iya. Online ya? Oh enggak, bro, enggak online. Oh, cuma enak yang online kan. Di surga ada nanti online kok. Tenang aja. Kan surganya 8 tadi kita bahas. Online nanti. Surga A, surga 1, 2, 3, 4, 5 online. Jadi 1. Oke, sampai mana? Aku potong-potong lagi. Bingung. Tanaman ya. Tanaman tersebut terkumpul seperti gunung. Lalu Allah berkata, ambillah wahai anak Adam, sesungguhnya tidak ada yang bisa membuatmu kenyang. Orang Badui itu lalu berkomentar, demi Allah, aku tidak mendapati petani tersebut kecuali orang Quraisy atau Ansor, karena mereka adalah orang-orang yang suka bercocok tanam. Mendengarkan perkataan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kan ketawa gitu. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pada intinya hadis di atas menunjukkan bahwa di surga terdapat tanaman dan bibit juga berasal dari surga. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa orang tersebut meminta izin kepada Rabb-nya untuk menanam, kemudian Allah menjelaskan padanya bahwa orang tersebut tidak perlu menanam lagi. Jawabnya, bahwa orang tersebut meminta izin kepada Allah untuk menanam tanaman dengan tangannya sendiri. Padahal Allah sebenarnya tidak memerlukan orang itu bercocok tanam. Dan juga Allah telah mencukupi semua kebutuhan orang tersebut. Tuh. Wah, ini hobi, bro. Hobi menanam. Nggak dijual. Wah, gimana sih? Kan hobi tadi kan? Yang tadi kan hobi kan? Iya. Mana artinya ada kan yang bisa membantah Allah di surga. Sekalipun iya. Allah bilang nggak boleh bercocok tanam. Tetapi ada yang melawan. Mana tadi dia bilang berhobi itu? Ada kok di atas ya? Di atas paragraf ya itu. Dia kan bilang hobi Quraisy karena mereka adalah orang-orang yang suka bercocok tanam. Yang suka kan? Iya, hobi.
Jadi ya kalau dikatakan ini, wah ini nanti debat mungkin. Tapi mereka lah itu, nggak tahu lah aku. Mana Sedangkan lagi nih? petani itu pekerjaan yang apa? Yang jelek Bertani. katanya. Ah, ah. Yang pekerjaan yang bodoh yang aku tahu loh, dulu pernah dengar itu. Bener gak itu? Iya, katanya begitu. Itu katanya Nabi ya di hadis ya. Mm-mm. Ngapain kau bertani kayaknya, ngapain kau berkebun? Bodoh kau gitu bahasanya. Ya itulah. Tapi di sini gini ya, pusing lah aku. Kita baca aja lah daripada diam gitu. Ini sampai mana tadi? Oh ini ya, padahal Allah sebenarnya tidak memerlukan orang bercocok tanam dan juga Allah telah mencukupi semua kebutuhan itu kan. Beliau juga menegaskan kisah tadi seraya berkata, Ibrahim bin Hakam riwayatnya dari Ikriwah, dia berkata, seorang penghuni surga bergumul dalam hatinya. Bagaimana ya kalau sekiranya Allah mengizinkan aku menanam tanaman di surga, orang tersebut tidak tahu kalau para malaikat sedang berdiri di pintu-pintu istananya. Para malaikat pun berkata kepadanya, salam sejahtera untukmu. Robmu berfirman kepadamu bahwa engkau bergumul dalam hatimu, ingin menanam tanaman di surga. Aku mengetahuinya. Kenapa malaikat bilang salam sejahtera, enggak assalamualaikum? Ya assalamualaikum ini bro, kan diterjemahkan. Oh. Iya kan? Berarti malaikatnya Kristen bro, bukan mualaf. Loh, bedanya assalamualaikum artinya apa? Coba bro tanya, adakah bagimu yang diberkahi Allah kan? Oh iya beda bro. Assalamualaikum itu artinya salam bagimu yang diberkahi Allah ya. Warahmatullah kan? Warahmatullah. Itu kan diberkahi wabarakatuh. Kan? Kalau sejahtera apa bahasa Arab? Kau tahu nggak? Ya itu kayak salam damai gitu kan. Kan salam damai Shalom, sejahtera. Iya. Shalom. Kalau rahmat bagimu semua, rahmat bagimu semua. Lah iya rahmat kan. Kalau ini kan sejahtera, bro. Ini salamnya orang Kristen. Bener sih Rock ini. Cerdas juga deh. Iya, malaikatnya salam sejahtera, kan? Gitu toh. Malaikatnya kayaknya udah murtad, bro. Oh iya. Tapi kalau kita tanya sama Muslim, arti salam itu apa? Ya salam itu kan yang itu kan shalom itu kan. Enggak, beda lah. Beda pemahaman. Jangan kau samakan nanti mereka marah. Oh iya, Muslim. Oh dari Muslim. Iya, menurut Muslim salam itu cuma basa-basi aja ketika orang bertemu. Nggak ada arti kata basa-basi aja ketika kita ketemu di jalan ya kita bilang salam ya itu nggak ada maknanya, nggak ada, cuma kayak sapaan biasa aja. Nanti sapaan. Kalau mereka bertakya bahwa salam itu adalah Islam gimana? Hampir sama kan? Salam Islam, tambahin aja. Islam, salam kan gitu. Beda ya, beda arti ya. Salam sama Islam beda arti nggak? Ya ada yang bilang Islam itu apa damai. Ya? Agama damai. Ya banyak artinya 3 kalau nggak salah itu. Selamat, gitu. Apalagi itu. Tapi kayaknya kalau di sini kita tanyakan dulu nih. Salam sejahtera untukmu gitu. Iya, ini salamnya malaikat Kristen nih, tapi nggak apa-apa lah. Ambil lah. Sampai mana ini sekarang? Kau pun ganggu gak kau tanya sampai mana ini aku bacanya. Aku mengetahui dari mana nih? Salam sejahtera aja ya. Rohmu berfirman kepadamu. Mana? Sekarang Allah mengutus mana ya? Sekarang Allah mengutusku kemari untuk mengantarkan benih-benih tanaman. Oh, berarti Allah menyuruh malaikat mengantarkan benih-benih tanaman kepada orang yang suka menanam, ya? Benar kan? Iya. Sekarang Allah mengutusku kemari untuk mengantarkan benih-benih tanaman yang kau inginkan. Allah berkata, tanamlah. Tidak lama kemudian tanaman itu tumbuh tinggi setinggi gunung. Mampus kau, dah kau. Ya Mbak, jelaskan dulu ini. Pusing aku langsung.
Ben, gimana nih Ben? Pusing aku nih. Tinggi, tumbuh setinggi gunung. Iya. Kalau Iya, iya, setinggi gunung, tanam lah. manusia di sana kan 60 hasta, 30 meter yang bidadari. Kalau setinggi gunung ya wajar lah. Ya, Tapi gunung apa dulu? Gunung Bromo, Gunung Semeru? ya anggap lo kalau gunung tingginya berapa? Rata-rata aja bro, rata-rata. Ya kalau gunung itu udah kilometer loh rata-rata. Kilometer. Oh, tinggi kali berarti ya kalau anggaplah tingginya Ratusan meter loh. Iya, Ratusan ratusan meter. Oh, Ratusan bahkan sampai kilometer kan. kalau ratusan berarti 5 kali tingginya manusia. Karena tingginya manusia Adam kan 27,5. Anggap ini gunungnya 200 meter. Berarti 10 kalinya. Masuk akal lah. Ya. Loh, kalau padi di dunia ini dia tingginya berapa? Nah, cocok. Tanaman berbiji itu tingginya seberapa paling kalian tahu? Apakah kelapa itu berbiji? Bukan kan? Iya, contohnya kita ambil jagung. Tingginya Yang seberapa? wajar-wajar aja. Kalau iya, berarti kalau di Arab itu apa? Cocok tanam apa di sana? kurma. Kurma. Apalagi? Berkebun kurma. Gandum ada nggak? Ada. Nggak ada lah. Ada ya gandum? Ada lah gandum. Oh, ada. Jadi ini yang kita tanyakan tadi, maka langsung pusing kepala aku dari mana? Gunung tadi. Nah, ini, tidak lama kemudian tanaman itu tumbuh tinggi setinggi gunung. Iya, sekejap mata. Berarti bikin susah tambahan, bro. Ditanam nih, tumbuh setinggi gunung. Dalam tempo 1 hari. Iya. Kalau umpamanya itu berbuah, pasti manjat. Kan setinggi gunung. Bukan 1 hari, itu malahan hitungan detik gitu. Iya, 1 hari lah. Lalu Allah berfirman gitu, makanlah wahai anak Adam. Makanlah wahai anak Adam, sesungguhnya anak Adam tidak pernah merasa kenyang. Tahan aja dalam hati. Iya, aku baca dulu biar aku belajar dulu maksudnya ini apa. Tidak lama kemudian tanaman itu tumbuh tinggi setinggi gunung. Allah di atas arsinya berkata kepadanya, makanlah wahai anak Adam, sesungguhnya anak Adam tidak pernah merasa kenyang. Wallahu alam. Loh, kok wallahu alam? Aku jadi pusing. Kok Allah bilang wallahu alam? Ini nggak titik loh ya. Tidak pernah merasa kenyang. Wallahu alam. Kalau yang wallahu alam ini harusnya kan manusia kan yang ngomong. Iya. Kenapa Allah yang ngomong? Kita. Makanlah wahai anak Adam, sesungguhnya anak Adam tidak pernah merasa kenyang. Wallahu alam. Aduh, stres. Ini mungkin artikelnya nggak gena ini. Nggak, tanda bacanya nggak dibikin. Wallahu alam ini untuk Allah atau untuk manusia nih? Ya harusnya manusia dong yang ngomong wallahu alam. Nah itu. Tapi di sini Allah. Iya. Makanya aku pusing. Nah, kita baca aja yang lain. Muroji habis. Muroji. Tamasya ke surga oleh Ibnu Qayyim. Tamasya ke surga. Itu 44 kisah petani yang diberkahi Allah. Kisah petani yang diberkahi Allah Azza wa Ta'ala. Dan Abu Jahal pun dikalahkan oleh 2 anak tani. Abu Jahal, Abu Tolha radhiyallahu, kebun tercinta pun diinfakkan. Bawa ini dulu 44. Tadi Anda baca, capek aku. Udah lah itu. Kok sudah? Udah cukup, udah tegas kok. Bahwa di surga. Kau live-in nggak? Hah? Kau live apa kau rekam nih? Kau rekam, nanti ku upload. Biar kita angkat. Ya makanya nggak muncul muslimnya. Salah kau. Lanjut, tutup lah. Salah kau lah. Nggak apa-apa itu. Kita kan nggak nambah-nambahkan. Jadi kisah petani yang diberkahi Allah
aja wajalah di surga. Jadi berarti ada petani yang nggak diberkahi. Di surga. Padahal di sorga ya. Ah, Atau gimana ini? Mana Allah Ini di sorga atau di bumi ini? kisah petani yang diberkahi Allah Azza wa Ta'ala. Mana lah yang Sesungguhnya alam diberkahi? semesta yang milik Allah yang mencipta mengatur alam semesta. Jika seorang hambanya berjalan lurus dengan mengamalkan ajaran agama merupakan perintah Allah. Oh, di bumi. Allah. Gitu. Oh, ini di bumi. Kisah tentang seorang petani yang sahil kalih ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam, terus naik dulu. Ketika seorang sedang berjalan di sebuah padang yang luas yang tak berair dan sunyi, tiba-tiba dia mendengar suara dari awan. Siramilah kebun si fulan. Maka awan itu menepi menjauh lalu menumpahkan air ke tanah dengan bebatuan hitam. Ternyata ada saluran air yang telah dipenuhi dengan air. Maka ia menelusuri mengikuti jalannya air tersebut. Ternyata ada seorang anak laki-laki yang sedang berada di kebunnya. Dia sedang mengalirkan air dengan menggunakan cangkulnya. Kemudian dia bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa nama Anda?" Dia menjawab, "Fulan." Sebuah nama yang didengar dari suara dari di awan tadi. Kemudian orang itu balik bertanya, "Mengapa Anda menanyakan nama aku?" Dia menjawab, "Saya mendengar suara dari awan yang ini adalah airnya dan mengatakan, siramilah aku kebun si fulan, yaitu nama Anda. Maka apakah yang telah Anda kerjakan?" Dia menjawab, "Karena Anda telah mengatakan hal itu, maka saya akan ceritakan Bahwa saya di mana? Aku nggak tahu di mana sekarang baca. Bahwa saya ini. Bahwa saya beda ini. Iya. Paling atas ya. Saya mengatakan hal itu bahwa saya ceritakan bahwa saya memperhitungkan membagi apa yang disediakan oleh kebun itu. Sepertiganya saya sedekahkan. Sepertiganya lagi saya makan bersama keluarga dan sepertiganya lagi saya bagikan lagi ke kebun untuk ditanam kembali. Dalam riwayat lain disebutkan, dan aku jadikan sepertiganya untuk orang-orang miskin dan peminta-minta serta Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam hadis di atas mengabarkan dan mengisahkan tentang kisah orang terdahulu, yaitu pada zaman sebelum datangnya risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hal ini sikap kita dalam membenarkan kisah dalam hadis di atas, karena hadis tersebut sahih datangnya dari Rasulullah SAW. Kisah dalam hadis tersebut memang menakjubkan, di mana diceritakan ada seorang yang sedang menempuh perjalanan di sebuah padang pasir yang sunyi. Kemudian ia mendengar suara dari awan yang merupakan suara dari malaikat yang mengurusi awan hujan. Siramilah kebun si fulan. Banyak kali. Suara ini membuat laki-laki penasaran. Udah lah itu. Coba tunjukkan dulu ayat-ayatnya itu. Ayat-ayatnya nggak ada ini. Oh iya. Pokoknya ada yang kita baca nih, yang kita hanya baca. Pelajar-pelajar dari kisah ini. Udah cukup kok. Waduh. Aku tertarik itu yang tadi Rok katakan itu. Aku pernah baca itu. Nabi Muhammad menghina petani. Pekerjaan petani. Iya, Rok. Iya. Pernah aku dengar. Coba di searching aja. Apa? Searching. Nabi membenci gitu. Iya, pekerjaan petani buruk di mata Nabi, kira-kira gitu coba. Adalah buruk. Ya, ini kita klarifikasi ya, betul atau tidak. Menurut, kalau tidak ya kita tarik. Pahala besar untuk para petani menurut Rasulullah. Pahala besar untuk para petani. Ya, tapi aku banyak pertanyaan-pertanyaan sih yang perlu dialamatkan kepada saudara kita Muslim ya. Tapi mereka lah yang harus menjelaskan sebenarnya kayak gimana sih surga itu kok bisa
seperti itu ya. Apakah ini benar tulisan-tulisan dalam apa ini yang dibuat oleh mereka-mereka juga ini? Iya kan? Ya sangat banyak pertanyaan sih, mengandung pertanyaan yang sangat banyak. Banyak. Iya, Apapun yang kok dikatakan sampai- mereka nggak ada pertanyaan, pasti yang pasti cuma satu lah. Ada 5. 7 lah 7. Ya, syahadat itu pasti. Itu umat Islam pasti. Kita nggak bisa nanyakan lagi. Terus sholat, zakat, kurban, terus apa lagi? Haji, terus apa lagi? Puasa. Tapi kalau ditanyain semua, bingung semua mereka. Allah yang mana? Nabi yang seperti apa? Sholat seperti apa? Zakat yang seperti apa? Apa kegunaannya naik haji? Ajaran siapa naik haji? Banyak yang ditanyakan, apapun bisa ditanya. Cuman kita kan bertanyanya itu seperti terikat, nggak bebas. Kalau bebas, ya siap diangkut. Nah, serba repotnya ya. Iya. Kalau mereka enak-enak aja bertanya, frontal nggak jelas juga. Sudah jelas-jelas di perikop itu ada jawabannya, ya tetap aja nggak dibaca. Jadi gimana nih? Tentang hadis keutamaan bercocok tanam, nggak ada lagi kemuliaan menjadi petani. Bertani apa berkebun ya? Besok-besok lah kita bahas yang bertani itu dulu. Iya, intinya bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa Muhammad adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga itu keliru dengan hadis ini, karena di situ dia menjelaskan bahwa sudah ada petani di dalam surga. Harusnya Muhammad sudah ada masuk bidadari. Sudah ada bidadari. Ya, kalau bidadari itu makhluk surga yang nggak masalah kan, artinya itu nggak dihitung. Tetapi kalau petani ini kan harusnya dia adalah orang-orang dari bumi kan. Nah, harusnya dia nggak boleh melangkahi Muhammad dong. Harusnya Muhammad dulu yang masuk. Ini bro, berkebun bro. Aduh, dapat bro. Dalam kitab Kaifan terdapat sebuah tema berjudul hadis Al-Bukhari fi zimi al-miras, hadis Bukhari tentang hinanya alat berkebun. Bagaimana cara kita memahami hadis tersebut? Benarkah dalam Islam berkebun atau bercocok tanam itu makruh dan perbuatan hina? Ini ya. Mendengar Rasulullah berkata, tidaklah masuknya alat-alat ini ke rumah suatu kaum, melainkan Allah akan memasukkan ke dalam kehinaan. Alatnya kehinaan. Bukannya alat itu sangat membantu. Aku nggak tahu lah. Itulah mereka, nanti kita tanya lah. Air Bukhari itu nih, sahih loh. Sekilas hadis ini seolah menunjukkan bahwa Rasulullah memakruhkan berkebun dan bertani, sehingga hal tersebut bisa membuat orang melakukannya menjadi hina. Yusuf Qardami menyebutkan hadis ini dipakai oleh sebagian orientalis untuk menyudutkan Islam. Tapi kok ada? Dalam sahihnya, Imam Bukhari mengatakan hadis ini dalam bab berhati-hati akibat terlalu sibuk dengan alat pertanian atau melampaui batas yang ditetapkan. Artinya Rasul bukan kegiatan pertanian, akan tetapi yang makruh adalah terlalu sibuk dengan bertani hingga lupa akan hal lainnya yang lebih penting seperti beribadah. Udah, benar ini. Jadi Rasul itu takut orang bertani itu terlalu sibuk ngurusi pertaniannya, bro. Makanya dikatakan, ya semua kerjaan, bro, bukan bertani aja. Kalau sudah melewati batas. Kan dikatakan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Nah, sekarang kalau kontraskan, bertani itu merupakan sesuatu yang
nanti akan mengakibatkan orang ini tidak bisa beribadah, kan itu sudah sesat logika ya, Iya. sesat pikir ya, karena Iya, iya. bekerja itu adalah ibadah. Emang orang bertani gak ada capeknya kerja? Ya pasti kan ada capeknya kan. Iya. Usaha sendiri kok, mau kerja mau enggak kan urusannya dia. Beda kayak Iya. kita, pegawai. Ya, nggak peduli, lembur lu bro. Ini kerjaan harus selesai besok pagi. Lembur. Ya kalau Iya. kita pengusaha, mau berhenti sekarang, mau berhenti besok, mau tidur 1 hari, ya urusan kita. Kalau di dalam Alkitab itu jelas bahwa lakukanlah segala sesuatu sama seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Ya. Artinya pekerjaan apapun yang kita lakukan itu sama saja dengan kita beribadah karena kita memulainya dengan nama Tuhan, bukan karena kita butuh ini, butuh itu kan. Tetapi apapun yang kita lakukan kita jujur karena kita takut Tuhan. Ya, ya. Jadi memang beda jauh. Apa pendapatmu Erben? Udah mantap lah itu. Mantap lah ya. Gak kau baca lagi tuh. Gak usah dibaca lagi lah. Tunjukkan aja datanya bisa dibaca orang. Ya, sudah ini. Ya ini. Jadi kita apa? Ini Yang kita hadisnya. tangkap ini berdasarkan catatan-catatan ya. Tak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya. Dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Dicuri, sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh barang darinya, maka hal itu menjadi sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Nah, ini susah saya memahaminya. Iya. Pohon yang ditanam akan menjadi pahala bagi yang menanamnya. Demikianlah betapa mulianya pekerjaan menanam pohon. Berdasarkan hadis tentang keutamaan menanam pohon, maka tidak benar jika Islam melarang petani dan bercocok tanam. Nah ini apa tadi hadisnya? Tidak Sedekah masuk itu alat-alat ini ke rumah suatu kaum, melainkan Allah akan memasukkan ke dalam kehinaan. Alat-alat ini maksudnya apa ini? Alat-alat apa? Iya, peralatan bertani. Oh. Cangkul. Tapi Lai, yang tadi mengenai yang menyinggung tadi mengenai itu sedekah tadi. Sedekah itu kan adalah pemberian. Nah, kalau dikatakan mencuri itu adalah pemberian kan itu gimana? Iya. Iya baginya. Pemberian Allah kan baginya kan. Sedekah dari Allah, ya kan? Atau sedekah contoh saya bilang Pak Domba ini ada sedikit sedekah untuk Pak Domba. Artinya itu pemberian gitu. Kalau mencuri itu akan menjadi aku pernah dengar itu kok. Pernah dengar dari Alex Muslim. Jadi kalau umpamanya mangga kita dicuri orang, pahalanya yang mencuri itu akan balik ke aku, bro. Jadi kalau kita parkir motor pengen dapat surga ya parkir motor sembarangan aja, bro, nanti kan dicuri. Jadi itu sama saja dengan kita memberi pencuri itu ya? Belum, enggak akan mendapat pahala kalau barang kita dicuri kan ini? Iya, artinya kan kita nggak usah marah kan? Iya. Iya, artinya ya kalau orang ada yang curi motor seorang Muslim, ya dia nggak usah lapor polisi. Iya, karena itu akan sedekah kan, ya kan sedekahmu. Iya, nanti si pencuri tulis makasih atas sedekahnya. Iya. Jadi bagus ini bagus ini buat alasan pencuri ini. Setelah dia mencuri motornya, ditulis di situ. Terima kasih atas sedekahnya, bro. Lain kali parkir mobil tinggalkan kuncinya ya. Jangan lupa kuncinya. Nah, iya. Baca HR Muslim gitu ya.
Jadi si pencuri lebih rohani. Dia mengajarkan bagaimana seseorang harus bersedekah. Ya, itulah kacaunya ya. Aku juga dah. Udah lahir pun ya. Jadi itu ya. Tapi kita sering kok dikatakan yang tampar pipi kiri berikan pipi kanan, gitu. Kalau motormu dicuri kasihkan STNK, kan dodol. Tapi kalau di sini sedekah. Kalau motormu dicuri ikhlaskan, itu sedekah, bro. Jadi untuk para pencuri, kalau mencuri jangan lupa ini hadis Muslim. Tulis matur nuwun atas sedekah Mas Bro AR Muslim. Berapa nomornya nggak tahu aku. Ya iya. Itulah karena nggak ada yang jawab. Kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan juga itu memang ada artinya. Penjelasannya juga karena orang Yahudi tidak pernah menampar orang dengan tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri ya. Oh iya, tangan kiri. Tidak pernah menampar dengan tangan kiri gitu. Selalu melakukan bukan bro. Pekerjaan dengan tangan kanan. Seingatku tamparan yang ini, bukan yang halus ini apa namanya? Yang ada kukunya itu loh. Jadi nampar itu pakai yang halus, yang apa nih? Telapak. Tetapi kalau kan ini kalau telapak kan pipi kirinya lawan toh. Kembalinya itu kan yang ada kukunya itu nggak boleh. Pasti dia menampar sebelah kiri kan. Bukan tangan kanan, bukan tangan kiri. Iya gini lah. Kan kalau orang Ibrani, orang Yahudi, dia namparnya pakai tangan kanan. Ketika dia menampar, otomatis dia pakai telapak. Kalau dia tampar pipi kiri, dia harus menggunakan telapak. Kalau dia menampar pipi kanan, dia harus menggunakan balik dari telapak ini. Iya. Dia nggak bisa pakai tangan kiri. Kalau dia pakai tangan kiri, itu sudah tidak sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi. Iya. Jadi itu cerminan apa itu cerminannya? Iya, artinya dia mentaruhkan harga dirinya ya. Iya, jadi itu seperti apa ya? Ya banyaklah itu yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya itu kan. Kalau dia mengajak berjalan 1 mil, berjalanlah selama sepanjang 2 mil. Contoh-contoh kayak gitu. Kita bisa tanya sama si ini nih, si Yahudi TikTok. Tahu nggak dia? Tanyanya orang Yahudi itu nggak boleh nampar seperti apa? Iya, pakai ini. Di baliknya telapak tangan tuh. Pakai luar nggak bisa, dia harus dari dalam telapak. Itu namanya akan menajiskan yang menampar kan? Iya. Jadi kembali ke dia tuh. Kembali ke si penampar kan? Ini dia bukan dilarang. Berikan. Oke. Nggak boleh pakai tangan kiri, najis kan? Iya. Oke lah ya. Oke, jadi begitulah dulu kita bicara tentang apa tadi? Tentang surga ya. Di surga ada pasar, baru ada bercocok tanam juga di sana. Bagaimana hal itu terjadi? Ada tingkatannya juga. Ya, itu kita hanya membacakan data-data yang ada di website ini. Ya, silakan simak sendiri, bandingkan, dan renungkan, pikirkan. Ima Jotusi. Lima Jotusi.